Halo adik, jumpa lagi bersama saya masih di sini di channel Kunci Jawaban. Pada video kali ini kita akan melanjutkan untuk membahas buku SPM Plus US untuk anak SD tahun 2022. Tapi sebelum kita mulai, saya ucapkan terima kasih kepada adik-adik yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya. Dan terima kasih juga kepada adik-adik yang selalu menonton iklan-iklannya tanpa di skip. Semoga kalian sukses dalam belajarnya. Dan untuk melihat video di halaman sebelum dan sesudahnya, silahkan cek di kolom deskripsi ya adik-adik ya. Sekarang kita lanjut aja langsung ke buku SPM-nya, yaitu dibuka halaman 37 adik-adik. Di halaman 37 ini ada paket 3 bahasa Indonesia tahun 2002. Oke, dimulai dari pilihan ganda. Bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 1 sampai nomor 5. Judulnya adalah Kenali Gejala COVID-19. Saya langsung ke pertanyaannya. Nomor 1, informasi tersurat yang terdapat pada paragraf pertama adalah jawabannya yang D. Penderita COVID-19 dengan gejala yang berat dapat mengalami demam tinggi, batuk berdahak dan berdarah, sesak napas, serta nyeri dada. Ya, saya sudah pernah mengalaminya. Saya yang Delta adik-adik pada saat itu. Nomor 2, sinonim dari sinonim dari kata yang digarisbawahi pada paragraf pertama adalah yaitu terpapar ya adik ya. Terpapar itu artinya adalah yang C, terjangkit. Nomor 3, kalimat penjelas pada paragraf kedua adalah jawabannya yaitu yang D. Namun sebagian penderita COVID-19 dapat tiba-tiba mengalami penurunan oksigen padahal sebelumnya tidak menunjukkan gejala-gejala tersebut. Nomor 4, makna istilah yang bercetak tebal pada paragraf kedua adalah jawabannya yang B. Makhluk hidup berukuran sangat kecil penyebab penyakit. Nomor 5, pertanyaan yang sesuai dengan isi paragraf kedua adalah jawabannya yang D. Yaitu kapan penderita menunjukkan gejala-gejala umum infeksi COVID-19. Kemudian bacalah teks berikut untuk menjawab soal nomor 6 sampai nomor 8. Nomor 6, informasi tersirat pada teks tersebut adalah jawabnya yang C. Olahraga dapat dilakukan oleh orang dewasa ataupun anak-anak. Nomor 7, perhatikan tabel berikut. Pernyataannya sesuai dengan isi teks tersebut ditunjukkan oleh nomor. Jawabannya adalah D, yaitu nomor 4. Yaitu dengan rutin berolahraga, anak akan menjadi sehat, gembira, energik, dan percaya diri. Nomor 8, ide pokok paragraf ketiga adalah jawabnya D. Olahraga penting bagi anak-anak. Nomor 9, bacalah paragraf berikut. Energi, sudah adik-adik baca sendiri ya adik-adik ya. Jenis paragraf tersebut adalah jawabnya C. Persuasi, karena ada kata ajakan biasanya dari situ. Kemudian nomor 10, silahkan dibaca sendiri adik-adik. Teks yang ada di kotak berwarna abu-abu ini. Prediksi kejadian yang tepat berdasarkan isi teks tersebut adalah jawabnya yang D, yaitu petani akan merugi karena gagal panen. Nomor 11, bacalah kedua teks berikut. Ada teks 1 dan teks kedua. Persamaan isi kedua teks tersebut adalah jawabannya yang B, yaitu sama-sama membahas tentang kenaikan harga bahan baku makanan. Nomor 12, bacalah teks berikut. Judulnya warisan budaya yang diakui internasional. Silakan adik-adik baca ya. Nah, ini paragraf 1, pokok pikirannya belum ada adik-adik. Jadi nanti setelah adik-adik baca, pokok pikiran yang tepat untuk melengkapi tabel tersebut. Paragraf 1 adalah C. Indonesia kaya akan seni dan budaya. Nomor 13, bacalah pantun berikut. Semerbak bau bunga melati, mekar berseri menghiasi taman. Hilangkan congkak dan iri hati agar banyak teman dan hidup pun nyaman. Isi pantun tersebut adalah yang D. Jika tidak ada lagi rasa congkak dan iri hati, kita akan memiliki banyak teman dan hidup nyaman. Bacalah cerita rakyat berikut untuk menjawab soal nomor 14 sampai nomor 17. 14. Watak tokoh batin Lagoy dalam cerita tersebut adalah yang D. Penyayang. Nomor 15, pesan yang tersirat berdasarkan isi cerita rakyat tersebut adalah yang B. Sayangilah anak tanpa membeda-bedakan. Nomor 16, tokoh utama cerita tersebut adalah A. Batin Lagoy. 17, latar tempat saat Batin Lagoy menemukan bayi perempuan adalah D.
semak-semak. 18. Kartini pengejar mimpi. Pertanyaannya, makna simbol kias yang bercetak miring adalah bukit penuh duri. Makna kias itu, simbol kias itu perumpamaan ya adik ya. Jawabannya adalah C, keadaan sulit atau penuh rintangan atau tantangan. Bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 19 dan 20. 19, amanat yang terkandung dalam cerita anak tersebut adalah yang C, janganlah mudah percaya kepada orang asing. Kemudian nomor 20, konflik yang terdapat pada cerita anak tersebut adalah yang C, Kijang dan Tupai mudah percaya dengan kata-kata burung gagak. Bacalah cerita anak berikut untuk menjawab soal nomor 21 dan nomor 20. Pino dan mercusuar. Setelah dibaca pertanyaan nomor 21, mana kata bercetak tebal pada cerita anak tersebut adalah C, bercakap-cakap. Nomor 22, simpulan isi cerita anak tersebut adalah jawabannya yang B, Pino cermat membaca situasi serta mampu mengambil peluang dan keputusan dengan tepat. Bacalah kutipan cerita rakyat berikut untuk menjawab soal nomor 23 sampai nomor 25. 23 di sini ada, adik. Keteladanan tokoh Timun Mas yang dapat diambil pada cerita rakyat pada akhir cerita rakyat tersebut adalah B, pemberani dan pantang menyerah. 24 prediksi kejadian yang mungkin terjadi kepada tokoh Timun Mas jika raksasa berhasil menangkapnya adalah, jawabannya adalah A, Timun Mas berpisah dengan ibunya untuk selamanya. 25, nilai moral yang terkandung dalam kutipan cerita rakyat tersebut adalah yang D, terus berusaha dan pantang menyerah menghadapi segala kesulitan. Nomor 26, bacalah kalimat rumpang berikut. Meskipun penggunaan kendaraan bermotor menurun selama pembatasan sosial berskala besar atau PSBB, titik-titik udara tidak membaik secara signifikan. Kata yang tepat adalah C, kualitas. 27, bacalah kalimat rumpang berikut. Warung kopi milik Pak Nana titik-titik karena sepi pembeli. Jawabannya adalah C, gulung tikar, artinya bangkrut adik-adik. Nomor 8, bacalah teks rumpang berikut. Di sini dia lahir 17 menit lebih dahulu daripada Dina. Mereka sulit membedakan karena wajahnya yang sangat mirip. Ibarat peribahasanya adalah C, pinang dibelah dua. 29, bacalah petunjuk acak berikut. Urutan petunjuk membuat jus alpukat yang tepat adalah C, 3, 2, 1, 4, 5. 3, masukkan buah. 2, tutuplah blender. 1, tekan tombol on. 1, 4, 5. 4, tekan tombol off. 5, tuangkan jus alpukat. 30, bacalah teks laporan numpang berikut. Titik-titik, semua kelas membersihkan dan menata kelas. Kalimat yang tepat adalah A, kelas 1 hingga kelas 6 menjadi peserta lomba ini. Oke, lanjutkan ke baliknya. Tadi nomor berapa adik-adik? Sebentar. Nomor 30, pilihan gandanya udah selesai. Sekarang kita ke isian adik-adik ya. Nomor 31, perhatikan iklan layanan masyarakat berikut. Ayo titik-titik penyebaran virus corona dengan melakukan 3M. Ayo titik-titik. Kata yang tepat untuk melengkapi bagian rumpang itu adalah jawabannya cegah. Nomor 32, bacalah kutipan teks pidato berikut. Kalimat ajakan yang tepat untuk melengkapi pidato rumpang tersebut adalah, panjang adik-adik jawabannya, marilah kita lakukan tindakan pencegahan penyebaran virus COVID-19 dengan menerapkan protokol kesehatan, yaitu melakukan 3M. Silakan di stop dulu videonya dan dicatat jawabannya. Pertanyaan nomor 33, dari tahun ke tahun jumlah hutan di Indonesia semakin berkurang karena reboisasi secara liar. Bukan reboisasi, harusnya pada adik penebangan liar. Nih, penebangan adik jawabannya. Penebangan liar juga sama saja boleh. 34, bacalah kalimat berikut. Siswa kelas 6 SD Erlangga sedang mengikuti ujian praktek bahasa Indonesia. Penulisan ejaan yang tidak tepat ada 2, yaitu jawabannya adalah SD dan praktek. SD
Itu harusnya S-nya besar, D-nya besar. Praktek itu tidak baku adik-adik, harusnya praktik. Sudah, sekarang nomor 35, bacalah kalimat berikut. Rapat akan berlangsung pada hari Sabtu, 16 Januari 2001, mulai pukul 18 tanda penghubung sampai 11.30 WIB titik. Jadi kalau disimpulkan, habis Sabtu, habis 2021, setelah 2021, setelah 0800 tanda pisah atau penghubung, 11.30 setelah itu tanda titik. Paham ya adik-adik ya? Kita lanjutkan nomor 36, bacalah paragraf berikut. Tulislah perbaikan ejaan dari kalimat yang digarisbawahi. Yang ini ada kalimat atau kata yang salah. Presiden P-nya besar, Joko J-nya besar, Widodo W-nya besar, telah menerima suntikan vaksin COVID, C-nya besar. Yang pertama di Istana Merdeka, Istana I-nya besar, Merdeka M-nya besar, dan Jakarta J-nya juga besar. Gampang kan? 37. Bacalah paragraf berikut, tulislah dua kalimat tanya yang sesuai dengan isi paragraf. Kalimat tanya yang pertama, apa akibat tidak menjaga kesehatan? Kalimat yang kedua, apa dampak jika tubuh kita sakit? Nomor 38. Bacalah teks berikut, tulislah tanggapan yang sesuai dengan isi teks tersebut. Jawabannya, tanggapannya adalah saya setuju. Plastik memiliki banyak manfaat, tetapi penggunaan yang berlebihan dapat mencemari lingkungan. Seperti biasa adik-adik, kalau panjang jawabannya silakan di stop dulu, terus dicatat jawabannya. 39. Bacalah teks laporan acak berikut. Tulislah kembali kalimat-kalimat tersebut menjadi sebuah teks laporan yang padu. Wah, ini panjang nih adik-adik. Silakan lihat. Puskesmas P-nya besar, Sejahtera S-nya besar. Buka setiap hari Senin sampai Jumat pukul 08.00 sampai 17.00 WIB titik. Puskesmas tersebut melayani imunisasi, konsultasi kesehatan, serta pemeriksaan umum, gigi, dan ibu bersalin titik. Puskesmas tersebut juga menerima pelayanan gawat darurat titik. Puskesmas tersebut rata-rata setiap hari melayani 70 pasien titik. Pendaftaran pasien di Puskesmas Sejahtera tidak dipungut biaya titik. Silakan stop videonya dan dicatat jawabannya. Yang terakhir nomor 40. Bacalah kutipan dongeng berikut. Silakan dibaca sendiri ya adik. Tulislah nilai moral positif yang terkandung dalam kutipan dongeng. Oke, jawabnya adalah harta yang melimpah bukanlah sumber kebahagiaan, tetapi kebahagiaan sesungguhnya adalah dapat berkumpul bersama keluarga. Baiklah adik-adik, sampai di situ dulu perjumpaan kita pada video kali ini. Semoga video ini bermanfaat. Jangan lupa diulang-ulang lagi pelajarannya agar kalian semakin paham. Dan ikutin saya juga di Instagram yaitu Kurniawan813. Bagi yang sudah subscribe channel ini atas dukungannya terima kasih. Bagi yang belum silakan di subscribe. Jangan lupa di like dan di komen dengan sopan dan di share kepada teman-temannya agar mereka juga terbantu dalam mengerjakan buku SPM plus US untuk anak SD kelas 6 yaitu tahun 2022. Mohon maaf dengan segala kekurangannya. Terima kasih dan sampai jumpa.